totalnya setelah di sini tunjangan banyak, maka ini dijumlah, maka hasilnya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, tempat kita berbagi informasi tentang hal-hal yang positif serta seputar dunia CPNS, ASN, dan tentunya tentang kependidikan. Sahabat-sahabat semua ya. Jadi hari ini kita dapat momen spesial, yaitu tentang alhamdulillah hari ini sudah cair gaji CPNS yang pertama. Jadi alhamdulillah juga kita sudah ada pegangan tentang amprah. Ini amprahnya, amprah gaji. Nanti kalau uang tunainya ditransfer langsung ke rekening, kemudian nanti data atau amprah gajinya tetap manual. Ini nanti kita akan mencoba bahas atau berapa sih yang diterima oleh seorang CPNS, serta apa-apa saja tunjangan-tunjangan yang kemungkinan akan besar diterima. Jangan lupa untuk subscribe channelnya di bawah di bawah padamkan subscribe warna merah menjadi hitam. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kebaikan untuk yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan berapa besarnya, ada baiknya sedikit informasi saja untuk kawan-kawan yang sedang bersiap untuk pencairan dana gaji pertamanya, atau terkhusus kawan-kawan CPNS, bahwasanya ternyata waktu pengajuan gaji waktu masih status sebagai CPNS, kita belum masuk sekolah, itu sudah diminta tentang besaran gaji, besaran data dari pribadi data, bahkan tentang skum PTK juga diminta. Di situ ada nanti besaran tanggungan, kemudian data istri, anak jika ada. Akan tetapi ternyata setelah menerima gaji pun ternyata diminta lagi skum PTK-nya. Apakah nanti tujuannya apa? Ya mungkin maksudnya cuma untuk supaya update saja. Kemudian jadi berarti kalau skum PTK-nya diminta lagi, berarti kawan-kawan harus siapkan lagi bahan-bahan yang seperti awal, yaitu SK, kemudian skum PTK lagi, ngisi lagi ya, kemudian surat nikah, KK, kemudian akte kelahiran, kemudian rekening, balik lagi seperti awal lagi. Oke, kawan-kawan semuanya, kita langsung masuk saja kepada pokok pembahasan, yaitu tentang amprah gaji CPNS. Kita nanti akan coba membahas tentang gaji pokok, tunjangan, kemudian potongan, dan bersihnya berapa. Oke, kita lanjut saja. Tetap tonton video ini sampai habis. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah bentuk dari amprah gaji. Jadi ini amprah gaji yang akan diterima ketika sudah disetorkan atau ditransfer gaji bulanannya. Oke sahabat semuanya, kita mulai bahas saja satu persatu. Kita mulai dari atas ya, apa-apa saja item yang ada di amprah gaji ini. Pertama adalah gaji ada gaji pokok, tunjangan, anak istri, anak ya. Jadi ini nanti ini berdasarkan data yang dimasukkan di skum PTK. Kemudian tunjangan eselon, fungsional, umum, fungsional, tunjangan khusus. Kemudian terkecil ada TKD, tunjangan beras, pajak. Yang ini cukup lumayan banyak ya. Ada BPJS, JKK, JKM, tapera, pembulatan, dan jumlah kotor. Ini potongannya. Jadi ini beberapa potongan yang kemungkinan akan dipotong, tetapi tidak semuanya, tergantung kondisi masing-masing pegawai. Ada pajak, BPJS, potongan ini ya, taperum, dan juga ini hutang lainnya. Jadi ini adalah potongan nanti jika seorang PNS itu ada hutang ke bank ya, ada melakukan peminjaman
sewa rumah. Nah, ini nanti akan dijelaskan lagi nih sewa rumah nih apa maksudnya. Oke, kita masuk saja ke ini, langsung saja ya, langsung ke nama saya pribadi, yaitu Albert Taurisia SPD ini ya. Jadi masih statusnya masih CPNS, kemudian Penata Muda 3A, kemudian status perkawinannya ini ya, di atas ya, adalah ini. Kemudian ini adalah gaji pokok ya. Kita lihat dari atas, judulnya adalah ini ya. Ya, ini ya. Ini gaji pokok, urutannya gaji pokok, istri, anak. Kita lihat realnya seperti apa ini ya. Jadi gaji pokok itu ada sekitaran 2.063.000 sekian. Kemudian tunjangan istri ada 206 sekian juga. Kemudian tunjangan anak 41.270. Kemudian jumlahnya adalah 2.311.142.000. Jadi ini gaji pokok ya, yang merupakan dari gaji pokok ya. Kalau yang ini adalah gaji pokok sebelum ada tunjangan anak istri. Ketika sudah anak istri, maka ini jumlahnya. Kemudian ada 185.000. Ini adalah uang tunjangan fungsional. Jadi posisi kita tunjangan fungsional. Kemudian ada lagi 217 adalah tunjangan beras. Ya, ini tunjangan beras namanya. Dan ada lagi ini yang banyak tadi. Ini adalah 99.000 adalah BPJS. Dan ini tunjangan JKK, ini adalah tunjangan JKM. Dan ini tamperanya kosong ya. Kemudian totalnya setelah di sini tunjangan banyak, maka ini dijumlah, maka hasilnya seperti ini. 2.833.107. Kemudian kita masuk kepada pemotongan. Pemotongan ada dua, ini ya, ini pemotongannya. Yang pertama pemotongan adalah pemotongan pajak 0, kemudian 99.000 adalah BPJS. Ya, ini BPJS, ya ini maksudnya ini adalah tunjangan tadi, kemudian dipotong lagi ya. Potong lagi ya, BPJS, kemudian ini potongan IWP nggak tahu apa itu IWP. Kemudian 184 itu adalah potongan taperum. 4.000 adalah potongan namanya potongan JKK. 14.000 juga. Kemudian ada lagi potongan ini ya, ini lihat 1 2 3 4 5 6 329.000 ini adalah potongan yang paling terakhir, yaitu potongan rumah ya. Jadi sewa rumah ini maksudnya adalah, jadi nanti setelah tadi konsultasi dengan beberapa guru-guru senior, ternyata ini sifatnya adalah tabungan rumah. Jadi nanti kalau seandainya tabungan rumah ini tidak dipakai atau tidak difungsikan untuk rumah seorang pegawai, maka tabungan ini sifatnya dia menabung. Jadi nanti bisa diminta atau dikembalikan lagi full bentuknya. Jadi seperti itu. Hampir mirip dengan BPJS ketenagakerjaan ya ibaratnya. Kemudian ya sampingnya ada paraf, seperti biasa paraf. Jadi ini adalah gambaran umum tentang ampra gaji seorang CPNS. Dan untuk informasi juga bahwasanya yang ini gaji pokok ini adalah persen. Jadi dalam undang-undang itu diatur bahwasanya tentang gaji tunjangan istri, anak itulah persenan dari gaji pokok. Jadi karena gaji pokok kami yang CPNS itu baru 80%, maka inilah yang baru didapatkan. Jadi nggak tahu ya nanti apakah nanti ketika gaji pokok ini naik, apakah ini juga naik. Tapi realnya seharusnya naik ya. Mungkin itu dulu. Jadi totalnya adalah untuk seorang CPNS dengan satu istri, satu anak adalah totalnya 2.500.000 bersihnya, dan kotornya 2.800.000. Ini kotor, ini bersih. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang ini ya penasaran ya. Dan jangan lupa juga untuk kawan-kawan semuanya, subscribe-nya jangan lupa. Setelah komen boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan coba menjawab secepat-cepatnya dan sebaik-baik jawaban. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.